Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia, rahmat dan hidayahnya. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sahabat dan keluarga beliau. Sahabat muslimah Jawa Tengah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, tidak terasa hari ini kita telah memasuki pertengahan Ramadan, bulan penuh rahmat dan ampunan. Namun, saat ini Ramadan seringkali dipahami hanya ibadah ritual menahan lapar dan dahaga. Padahal, di balik lapar dahaga tersimpan rahasia besar dari Allah untuk berempati. Bagaimana rasanya menjadi saudara kita yang dalam kesulitan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada mayyakuna fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan beliau jauh lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Bukhari Muslim. Kedermawan beliau digambarkan seperti angin yang berhembus, saking cepat dan banyaknya beliau memberi. Kemudian juga putri beliau Fatimah Az-Zahra ketika berpuasa nazar, setiap kali berbuka datang orang miskin, anak yatim dan tawanan perang yang meminta makanan, memilih memberikan makanannya dan hanya berbuka dengan air saja. Sehingga wajar jika hari ini kita masih menemui orang-orang yang ikhlas untuk berbagi di bulan puasa dengan harta yang dimilikinya sendiri, dengan infak, sedekah ataupun dengan berbagi makanan takjil dan berbuka puasa. Sahabat muslimah Jawa Tengah yang dirahmati oleh Allah, namun sayangnya keikhlasan untuk berempati kita terus diuji. Jelang Ramadan selalu diawali dengan kenaikan harga yang berulang di setiap tahunnya. Harga pangan yang melejit tak terkendali, mulai beras, minyak goreng, telur, daging, dan sebagainya. Ini semua karena penerapan ekonomi kapitalis sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan. Namun seolah menjadi tradisi, masyarakat menganggap ini sebagai hal yang biasa. Padahal kenaikan harga kebutuhan pokok sangat memberatkan. Dalam ekonomi kapitalisme, banyaknya permintaan selalu diikuti dengan kenaikan harga. Saat inilah para kapitalis memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan dengan praktek monopoli, oligopoli, dan sebagainya. Sistem kapitalisme hanya menciptakan individu yang hanya memikirkan keuntungan materi saja. Padahal Islam tegas mengatakan bahwa keadilan dalam urusan ekonomi adalah kewajiban penguasa. Allah berfirman dalam An-Nahl ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Semua ini membuktikan bahwa negara gagal mengatur distribusi barang, tidak mampu menjaga stabilitas harga pasar, tidak mampu menyediakan pasokan yang aman untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan tidak tegas terhadap pelanggaran. Padahal Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, tidaklah seorang pemimpin menutup pintunya dan kebutuhan rakyatnya, kecuali Allah menutup pintu langit dari kebutuhannya. Sahabat muslimah Jawa Tengah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan selalu hadir dengan membawa harapan. Harapan akan ampunan, perbaikan, perubahan, dan kebangkitan jiwa menuju ketakwaan. Tujuan puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Allah menegaskan dalam Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa yang Allah harapkan dari seorang muslim tentu bukan takwa sesaat, bukan takwa musiman, bukan takwa yang hidup selama Ramadan lalu padam setelah Ramadan berakhir. Yang diminta adalah takwa yang terus menyala hingga akhir hayat kita. Yang dituntut adalah takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang paripurna. Ramadan adalah madrasah takwa, akan tetapi saum Ramadan bisa sia-sia belaka jika dijalani tanpa kesungguhan, juga tanpa benar-benar meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan. Ramadan adalah madrasah perubahan, momentum menundukkan hawa nafsu, memperbanyak tilawah, sedekah, dakwah, dan kepedulian sosial. Takwa sejati juga menuntut ketaatan menyeluruh terhadap syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Mari jalani Ramadan dengan kesungguhan, tinggalkan dosa, perbaiki akhlak, dan hidupkan amal kebaikan. Semoga puasa kita melahirkan takwa yang paripurna, bukan hanya di Ramadan, tetapi sepanjang kehidupan.
Ramadan adalah momen untuk meningkatkan kesadaran akan kepedulian terhadap urusan umat Islam. Karena saat ini umat sedang menghadapi kondisi perekonomian yang cukup sulit. Maka sudah seharusnya kita mengajak kepada kebaikan, menyadarkan kepada umat dan penguasa untuk lebih taat kepada syariat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.